Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update keadaan market kripto. Kita lihat secara berita terbaru, altcoins ada apa aja gitu ya. Lalu kita nanti lihat juga bahas mungkin apakah ini altcoin season, atau mungkin nanti kita bahas analisa teknikal Bitcoin. Bagaimana sih keadaan Bitcoin sekarang juga. Jadi akan kita cover. Kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, bisa bantu dengan share videonya, like dan juga subscribe ya, support channel ini. And thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kali ya. Oke, kita masuk. Kita lihat dari today's cryptocurrency prices, memang ini kita sempat mengalami penurunan kembali. Kemarin di beberapa hari yang lalu kita sempat mengalami ada kenaikan, Bitcoin sempat ke 44.000, tapi ada rejection gitu ya, ada terkena resistance, akhirnya dia turun ke 42.000 gitu ya. Dan ini menyebabkan rata-rata memang market crypto untuk hari ini merah. Kita lihat dari top altcoin seperti Ethereum, Binance, Solana, rata-rata memang merah. Tapi ini Dogecoin justru hijau nih. Kenapa Dogecoin hijau? Nanti kita bahas di video ini juga gitu ya. Tapi rata-rata memang sedikit mengalami penurunan. Nah, kita coba cek untuk Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Masih di extreme fear. Jadi bisa dibilang walaupun kemarin Bitcoin sempat ada naik sedikit gitu ya, tapi ini tidak membantu sentimen juga gitu ya untuk di secara market, karena kita masih di level extreme fear juga. Nah, tadi kita sempat bahas Dogecoin kan, kenapa dia bisa naik di saat market crypto turun. Nah, alasannya adalah sebenarnya ini, Dogecoin surge atau naik sekitar 11% as payments go live on Tesla Store. Jadi ini ada si Elon Musk ada tweet sesuatu gitu ya. Ini dari salah satu contohnya nih. Jadi teman-teman bisa beli yang namanya barang gitu ya dari Tesla Store juga. Ini sebelumnya sempat di mention sama si Elon Musk, kalau teman-teman lihat bacanya di sini. The move comes nearly a month after Tesla CEO Elon Musk said in December 2021. Jadi memang di bulan Desember itu tahun lalu gitu ya. Elon Musk ini sempat ngomong bahwa dia mau accept Dogecoin as payment untuk apa? Untuk merchandise-nya gitu, untuk barang-barang di Tesla, bukan untuk payment mobilan ya, tapi hanya untuk merchandise gitu ya. Dan hari ini si Elon Musk bilang ini udah live gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga nih dari websitenya, ini adalah Cyber Whistle gitu ya. Nih teman-teman bisa beli dengan Dogecoin. Kalau buat lihat tweetnya ini juga sih, Tesla merge buyable with Dogecoin. Lalu di sini langsung pada hype juga, makanya harga Dogecoin juga hype juga. Dan sebelumnya berpas-pasan juga nih. Sebelumnya persis satu hari yang lalu kita juga baru bikin Doge to the Moon review Dogecoin, dimana kita bilang ini Elon Musk sudah lama nggak tweet Dogecoin gitu, yang nggak ada ngomong tentang Dogecoin. Apakah bisa dia ada ngomong sesuatu? Ternyata keesokan harinya dia ada ngomong juga gitu ya tentang Dogecoin. Itu jadi ini cukup bullish sih sebenarnya untuk Tesla sendiri, untuk Dogecoin ya. Jadi dia agak sedikit naik. Untuk teknikalnya sebenarnya masih valid kalau teman-teman mau cek di video ini. Nanti saya linkin di deskripsi juga. Lalu kita ada berita selanjutnya. Ini juga yang sudah cukup hype koinnya gitu, yaitu adalah Solana atau Sol. Solana sendiri bisa dibilang kategorikan blue chip, salah satu kripto besar gitu ya. Dan memang nggak begitu banyak diperbicarakan, mungkin memang hype-nya lagi menurun gitu ya. Tapi secara fundamental dia juga bagus. Banyak yang bilang Solana ini adalah penyaing Ethereum ya. Dia sempat kalau nggak salah di top 4 atau top 3 gitu ya. Sekarang lagi sedang sedikit mengalami penurunan Sol. Jadi cukup menarik juga. Solana could become the Visa of crypto ya, bisa menjadi Visa dari kripto gitu. Lalu ini yang ngomong siapa? Ini bukan sembarangan orang. Yang bilang seperti ini adalah Bank of America gitu. Jadi bisa dibilang ini bank besar dan mereka sendiri udah lirik, berarti sudah masuk ke dalam industri kripto juga. Jadi ini menarik sekali. Solana menjadi salah satu pilihan juga sih untuk teman-teman yang misalnya mau lihat kripto yang cukup aman seperti Bitcoin dan Ethereum, tapi masih lumayan kecil kategorinya ya, lebih kecil, yaitu Sol. Oke, lalu kita lihat terakhir yang lagi hype sekarang. Yang hype untuk ini yaitu adalah Phantom. Dimana Phantom sampai sekarang sendiri masih bisa dibilang masih cukup hype juga. Di sini kita lihat ini baru beberapa jam yang lalu kali ya. Phantom just passed 10 billion in total value lock. Jadi ini adalah total dana yang dikunci di ekosistem Phantom, dan ini sudah sampai sekitar 10 miliar dolar. Cukup besar, ini salah satu achievement yang besar juga gitu ya untuk Phantom. Apakah masih trennya bisa berlanjut? Mungkin masih bisa, tapi teman-teman kalau misalnya masuk ke Phantom sekarang sedikit beresiko juga karena udah naiknya besar juga gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang Bitcoin, relatif ke Bitcoinnya sendiri ya. Ini dari Silver Clementi. Pembahasan ini sebenarnya dia bilang bahwa ini ada korelasi yang cukup besar. Memang sempat kita bilang bahwa
ini korelasi antara apa? Korelasi antara Bitcoin. Jadi Bitcoin ini yang warna orange gitu ya. Sedangkan Nasdaq itu di blue. Nasdaq itu bisa dibilang equity atau stock gitu, stock market atau saham. Dan memang kita sempat bilang juga bahwa biasanya stock market dan Bitcoin atau kripto, khususnya Bitcoin sih sebenarnya, stock dan Bitcoin, stock Amerika gitu ya. Biasanya korelasinya itu cukup positif. Jadi misalnya kalau misalnya sahamnya naik, kita lihat di sini sahamnya naik, yang warna biru naik, biasanya Bitcoin relatif juga naik gitu ya. Kalau sahamnya sedikit mengalami penurunan, kita bisa lihat di sini yang warna biru, Nasdaq-nya mengalami penurunan, ini Bitcoin juga mengalami penurunan. Tapi ini benar-benar jelas gitu ya. Ini dia karena bisa dibilang ini dari short time frame sih. Ini dari benar-benar short time frame. Kalau nggak salah ini time frame berapa nih? Time frame 1 jam atau time frame 30 menit kali ya. Makanya ini benar-benar korelasinya lagi benar-benar bisa on point gitu ya. Jadi ini salah satu pilihannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari on-chain data tuh bagaimana? Secara dari supply-nya ya. Ini update. Ini kemarin kita mau sempat update, yaitu ini dari CryptoQuant. Ini adalah exchange net flow dari Bitcoin sendiri gitu. Bitcoin exchange net flow. Jadi untuk teman-teman yang misalnya baru mau belajar on-chain, intinya seperti ini. Kalau misalnya exchange net flow-nya itu negatif, berarti dia merah ya. Kalau negatif merah, berarti ini sebenarnya cukup positif untuk Bitcoin-nya sendiri. Kenapa? Karena artinya kalau misalnya merah, berarti artinya banyak Bitcoin yang keluar dari exchange gitu. Artinya lebih banyak orang yang mau simpen Bitcoin untuk investasi atau untuk store of value dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya exchange net flow-nya masuk, biasanya itu nggak terlalu positif juga untuk Bitcoin. Kenapa? Berarti lebih banyak orang yang mau tradingin gitu ya. Dan kalau misalnya kita zoom dalam beberapa hari terakhir ya, ini saya zoom di sini, kita bisa lihat di sini di tanggal berapa nih? 11 Januari ini ya. Ini kita sempat mengalami exchange net flow-nya ini outflow atau keluar. Jadi banyak sekali Bitcoin yang keluar dari exchanges. Berarti ini masih bisa dibilang cukup positif. Berarti mungkin lebih banyak orang yang mau simpan Bitcoin untuk store of value yang tadi kita sudah sempat bilang juga. Dan kalau kita lihat sebagai gambaran, sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini di bulan September, di bulan Juli, di bulan September nih sempat kita mengalami, ini saya coba zoom kali ya. Nah, ini jadi lebih jelas. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, ini di bulan Juli kita sempat mengalami exchange net flow cukup besar, di bulan September juga, lalu sekarang di sini. Jadi inilah salah satu on-chain datanya. Lalu kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Chart bagaimana? Sedangkan kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Chart ini biasanya kita tuh di hodl atau di warna kuning gitu ya. Kita sempat konsolidasi di sini sekitar 1 bulan, tapi ternyata sekarang ini kita sudah masuk ke steel chip atau ke yang warna hijau ini. Berarti Bitcoin sudah sedikit menurun gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah menjelang mau masuk merah, ini biasanya harus kita take profit istilahnya gitu ya. Karena ini mungkin sudah sedikit overstretch atau udah naik besar. Tapi ini di dalam beberapa bulan terakhir kita belum sempat mengalami hit ke dalam zona yang warna merah ini atau warna orange lah istilahnya ya. Nah, kita mungkin masuk sekarang ke dalam analisa teknikal Bitcoin dulu ya, analisa teknikal Bitcoin. Nah, kalau kita analisa teknikal Bitcoin sekarang, kita dari time frame daily ya. Sebelumnya di video mana ya? Di video ini nih. Apakah market crypto akan reversal? Kalau teman-teman bisa cek, nanti saya coba link di deskripsi juga. Dimana kita sempat mention juga bahwa waktu itu kita kalau nggak salah bikin videonya di daerah sini gitu ya, dimana kita bilang mungkin Bitcoin bisa ada relief rally atau bisa ada kenaikan sedikit relief rally. Karena apa? Karena memang dia sudah sempat mengalami down, bahkan sempat menyentuh 39.000 gitu. Mungkin di sini akan ada demand yang membawa Bitcoin naik ke atas. Dan kita juga sempat mention juga bahwa nanti di sini menjadi momen penentuannya nih, karena di sini kita bisa bilang di sini ada resistennya di 44.000 gitu ya. Kita lihat dari sini ada support, ada resisten. Nah, di sini juga ada supportnya lagi ya. Nah, ada supportnya lagi di sini. Kita bilang di sini ada momen penentuannya. Apakah Bitcoin bisa breakout? Ya, kalau breakout artinya volumenya juga harus besar, tinggi, breakout ke atas, atau malah ke reject. Dan kita lihat di sini memang malah dia mengalami rejection gitu. Artinya apa? Artinya mungkin momentumnya belum terlalu kuat gitu ya. Artinya kalau misalnya seperti ini, mungkin ada potensi sih kalau menurut saya dia akan sedikit konsolidasi, mungkin mengalami penurunan, atau kita mungkin bisa membentuk double bottom ke bawah sini. Hit, jadi kita ada 2 bottom, baru di sini kita bisa naik lagi gitu. Ini trigger demand di bawah lagi, karena sempat kita mention juga di beberapa video terakhir bahwa kayaknya di atas ya, di 30-an ribu ke atas, mungkin 39.000, 38.000, ini demand untuk Bitcoin dari institusi ini cukup besar gitu. Jadi istilahnya mungkin di sini bisa menjadi support untuk membawa Bitcoin kembali naik ke atas. Kira-kira begitu sih analisanya ya. Lalu nah, harus sempat kita mention juga bahwa sebenarnya di sini masih menjadi support kuat Bitcoin, yaitu di level 39 ribuan sampai 40-an ribu gitu ya, di level sini. Dan kenapa bisa turun?
Salah satunya mungkin ada potensi dari ini sih, kok yang sempat kita bahas juga, yaitu adalah dead cross gitu ya. Kita lihat dari sini moving average 50-nya sudah turun, crossing dengan moving average 200. Memang sebenarnya ini kalau dead cross ya bisa dibilang bukan berita yang bagus juga gitu, berita yang negatif, tapi sempat kita mention juga ini adalah lagging indicator gitu. Jadi kalau misalnya dia naik lagi, mungkin ya kita bisa crossing lebih cepat juga gitu. Jadi hanya sebagai indikator aja. Nah, kalau kita lihat ada dead cross, mungkin ini adalah reaksi market terhadap dead cross-nya Bitcoin. Itu mungkin bisa salah satu menjadi pilihannya sih. Nah, kalau saya lihat juga, kalau misalnya kita lihat dari sini, sebenarnya level Bitcoin sekarang nih, di level 40.000 ini, banyak yang compare atau membandingkan dengan sentimen yang sama yang waktu kita alami di bulan Juli. Apalagi kalau teman-teman yang sudah sempat alamin juga di bulan Juli ya, di mana sentimen di sini banyak orang sudah mention bahwa wah ini kayaknya Bitcoin bakal turun lagi nih. Gitu ya, ini hampir sama juga di sini, banyak yang bilang wah ini kayak Bitcoin bakal turun, sentimennya hampir sama. Dan mungkin ini yang bisa terjadi, dan kalau misalnya benar-benar sama persis gitu ya, biasanya tuh Bitcoin akan mengalami fake breakdown, atau dia ada sedikit mengalami penurunan, trigger liquidity, baru dia naik ke atas. Atau kalau misalnya kita mau coba analisain, ini hanya prediksi sekali lagi ya, disclaimer on, teman-teman harus do your own research. Mungkin kita bisa bilang tahap kita tuh di sini nih. Jadi misal kalau kita mau coba prediksi, kita bisa take bars patternnya di sini. Kita tarik ke sini coba ya, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan nih. Mungkin patternnya bisa seperti ini, dimana kita naik ke bawah ya. Kita turun ke bawah 39.000, hampir sama seperti ini, kita turun. Tapi kita berhasil naik ke atas, relief rally sebentar, lalu kita turun ke bawah, membentuk benar-benar bottom kita. Dan ini persis sih, kalau ini turun, kita benar-benar turun ke sini, ini benar-benar di daerah 37 ribuan gitu ya, 38.000. Dan ini memang menjadi supportnya lagi. Jadi bisa aja nih terjadi di mana kita turun ke bawah, baru kita bisa naik ke atas. Kira-kira seperti itu. Tapi ini hanya prediksi, kita lihat dari pattern sebelumnya. Apakah akan terjadi? Belum tentu juga gitu ya. Jadi ini hanya sebuah gambaran aja, karena sentimennya hampir mirip juga. Dan ini juga kita tadi bahas ya, ini ada rejection, di mana ini menjadi resisten yang kuat nih, dari atas ini nih. Satu, ada resisten lagi di sini, makanya ada rejection dia, gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk Bitcoin. Relatif sideways, justru yang cukup performing kalau menurut saya itu adalah altcoin sih. Kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya, altcoins-nya malah Bitcoin dominance-nya lagi turun lagi nih. Ini sempat kita rebound naik ke atas gitu ya teman-teman. Ini kita close lah ya. Nah, ini kita sempat rebound ke atas, tapi sekarang kita lagi menurun lagi karena memang altcoin mungkin lagi performanya lagi lebih bagus. Kita bisa bandingkan ini dari Coin Market Cap sendiri untuk perbandingan altcoin sekali ya. Coin Market Cap ini lagi ada update ya. Setelah update-nya ini kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, kalau kita klik ini, yang naiknya ini dari 16.000 coin ini. Jadi kalau untuk sekarang, kalau teman-teman mau sortir, lebih baik pakai filter sih kalau menurut saya. Pakai filter, add filter, market cap-nya mungkin pilih yang market cap besar aja. Kalau saya biasanya lihat di 1 billion atau 1 miliar sampai 10 miliar gitu ya. Kita apply filter. Ini jadi kita lebih filter untuk koin-koin besar yang bisa dibilang relatif aman, tapi ya kalau kita dari secara rankingnya pun ranking 200-an juga masih ada. Tapi sebenarnya kalau lihat ini Moonbeam atau Glimmer gitu, Glimmer juga cukup menarik sih. Ini di ekosistem Polkadot, dan kita lihat memang ini kayak Kusama, ini juga dari Polkadot lagi mungkin bisa switching ke Polkadot sentimennya gitu ya. Tapi ini masih harus kita perhatikan juga, dan kalau sudah naik 61% di sini tidak disarankan untuk masuk juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, altcoin masih banyak ya sih yang cukup performing, apalagi dalam 7 hari terakhir tuh. Kita lihat ada Rose, ada Glimmer, tadi kita bahas Secret, Convex, FTT, Harmony One, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi itu sebuah gambaran. Kalau kita lihat dari ini sini, kita lihat altcoin season index juga, altcoin season index, di mana kalau altcoin season, kalau teman-teman tanya altcoin season, biasanya itu kalau misalnya di indeks ini kita sudah di atas 75. Dan sekarang ini kita sudah di 63, artinya ini bentar lagi mungkin kita bisa mengalami altcoin season. Ini kita lihat nih dari bulan berapa nih, kalau kita lihat dari timingnya, dari awal Desember ya, awal Desember kita naik terus ya. Jadi mungkin ini bisa terjadi di mana kita naik, apakah kita bisa menyentuh altcoin season? Kalau altcoin season artinya apa? Artinya, nih kita dari sini, artinya apa? Artinya if 75% of the top 50 coins perform better than Bitcoin over the last season, it is altcoin season. Jadi dalam 90 hari terakhir atau 1 bulan setengah gitu ya, kalau misalnya 75% dari top 50 coin lebih bagus performanya daripada Bitcoin, itu adalah altcoin season. Dan kalau kita bandingkan sekarang, Bitcoin ini di sini, tapi masih ada beberapa altcoins yang
mengalami merahnya lebih parah sih dari Bitcoin. Makanya ini sekarang belum altcoin season, cuma hampir. Kira-kira itu untuk gambarannya aja. Mungkin itu saja video saya untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe, and see you in the next video. Bye bye.